Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Tunas Muslim Homeschooling YouTube channel. Channel YouTube Tunas Muslim merupakan channel YouTube yang membahas seputar homeschooling atau unschooling. Bagaimana bisa mendidik anak menjadi solih-solihah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Serta dapat memfasilitasi agar anak dapat mengenal banyak bidang sejak dini, sehingga kelak mereka dapat mempunyai banyak gambaran. Ingin menjadi ahli di bidang apa sesuai dengan bakat dan minat mereka. Support channel YouTube Tunas Muslim dengan cara subscribe, like, dan share, agar kami semangat membuat video bermanfaat lainnya. Montessori adalah nama dokter wanita pertama di Italia, yaitu Dr. Maria Tesla Artemisia Montessori. Berawal dari mengamati anak-anak berkebutuhan khusus di tempatnya bekerja, Dr. Maria Montessori akhirnya mendirikan Casa dei Bambini, rumah anak. Dari situlah metode Montessori lahir dan terus berkembang berdasarkan observasi terhadap perilaku dan kebutuhan anak. Mereka bisa melampaui anak-anak normal gitu pada umumnya. Akhirnya beliau berpikir, stimulasi ini untuk anak yang punya kebutuhan khusus aja berhasil ya, apalagi jika diterapkan untuk anak-anak yang normal gitu. Nah, lalu pemerintah Italia akhirnya memerintahkan Montessori nih ke suatu wilayah di mana wilayah tersebut itu hampir semuanya penduduknya adalah buruh pabrik yang orang tuanya tuh sibuk bekerja sepanjang hari sehingga anak-anaknya itu nggak ada yang mengurusi. Jadi anaknya itu terkenal liar dan disebut nakal ya kalau dulu itu. Jadi Montessori itu disuruh pemerintah itu, coba kamu urus nih anak-anak di wilayah ini. Mereka itu liar banget karena orang tuanya itu sibuk bekerja gitu, nggak sempet kasih pendidikan atau aturan-aturan ke mereka gitu. Akhirnya beliau mendirikan Casa dei Bambini ya, yang artinya rumah anak di wilayah tersebut. Dari situlah Montessori akhirnya lahir dan terus berkembang berdasarkan observasi terhadap perilaku dan kebutuhan anak di situ. Dan setelah anak-anak itu masuk ke Casa dei Bambini, ya anak yang dikenal liar tadi, akhirnya wow, hasilnya luar biasa gitu. Anak-anak bisa jadi sopan dan santun dan juga mengikuti aturan-aturan yang ada gitu. Jadi sudah tidak liar lagi ya kalau menurut pemerintah di sana. Adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk membangun personalitas anak secara holistik atau utuh ya, secara keseluruhan melalui aktivitas motorik, sensoris, dan intelektual berdasarkan pendekatan saintifik dan observasi. Melalui aktivitas motorik, sensoris, dan intelektual berdasarkan pendekatan saintifik dan observasi. Kemudian kita akan lanjut di filosofi Montessori ya. Di sini ada tiga filosofi yang paling terkenal nih, yaitu spiritual embryo, yang artinya adalah anak-anak tuh sebenarnya memiliki luar biasa yang dibawa sejak lahir ya. Lalu ada periode sensitif, di mana anak memiliki fase yang dia itu akan sangat mudah menyerap sesuatu hal atau satu karakteristik dari lingkungannya yang terlihat lebih menonjol dibandingkan lainnya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Kemudian ada absorbent mind, yaitu anak usia 0 sampai 6 tahun di mana otak mereka menyerap bagaikan spons ya, tanpa filter. Jadi anak manusia lahir itu bukan hanya embrio fisik ya. Embrio fisik itu seperti janin, kemudian terlahir menjadi bayi, bayi kita beri makan, kita susui, akhirnya menjadi besar, menjadi dewasa. Nah, itu embrio fisiknya. Tapi si bayi ini juga punya spiritual embrio ya, jiwanya yang juga butuh dikasih makan untuk berkembang ya, untuk mengeluarkan potensinya ini. Nah, jadi anak manusia itu terlahir bukan sebagai selembar kertas kosong ya. Mereka lahir dengan potensi yang luar biasa di dalam diri mereka dan butuh dikembangkan. Nah, jadi untuk kita nih para orang tua sebenarnya anak-anak itu bukan nggak tahu apa-apa ya. Mereka itu kayak
bisa dibilang kita itu hanya membantu untuk mengeluarkan potensinya, bukan mengarahkan mereka gitu. Bukan maksudnya kayak memasukkan ilmu-ilmu atau informasi saja, tapi kita juga membantu nih agar potensi mereka keluar dengan optimal. Dan itu butuh dua kondisi yang harus ada ya, agar jiwa mereka berkembang. Kalau fisiknya berkembang kan dikasih makan, dikasih nutrisi yang mencukupi ya. Nah, kalau jiwanya bisa berkembang, mereka harus butuh lingkungan dan kebebasan. Nah, ini nanti akan saya jelaskan juga di slide berikutnya ya. Nah, kembang mereka harus butuh lingkungan dan kebebasan. Nah, ini nanti akan saya jelaskan juga di slide berikutnya ya. Nah, periode sensitif ini secara sederhananya itu bisa dikatakan begini, anak-anak mudah sekali menyerap satu hal ya, kemampuan yang lebih menonjol dibanding kemampuan yang lain gitu. Jadi di Montessori ada 6 ya, ada 6 periode sensitif. Kita akan bahas satu persatu secara singkat ya. Yang pertama yaitu periode sensitif pada keteraturan atau order, di mana ini akan terjadi biasanya di usia 0 sampai 2 tahun. Nah, sensitif periode pada keteraturan tuh gimana sih? Jadi anak-anak usia 0 sampai 2 tahun tuh sangat mencintai, sangat menyukai keteraturan ya. Kok bisa tahu? Nah, ini siapa ya? Ibu-ibu mungkin ada atau bapak-bapak yang punya anak usia 0 sampai 2 tahun, di mana kalau kita ngajak anak itu keluar ya, berpergian ke tempat yang baru, biasanya anaknya agak rewel atau anaknya lebih mudah tantrum gitu ya. Nah, di sini tandanya itu anaknya tuh keteraturannya terganggu gitu. Kenapa? Karena anak bayi itu kan baru lahir ya ke dunia, mereka baru mengenal ya dunia ini seperti apa. Mereka itu butuh kepastian ya, butuh keteraturan, di mana itu akan membuat diri mereka nyaman dan tidak cemas gitu. Saat mereka datang ke tempat yang baru yang tidak seperti biasanya ya, biasanya kan di rumah sama orang tua ya, keteraturannya pasti nih biasanya bangun tidur, mandi, lalu makan ya, main. Tapi saat keluar rumah, keteraturan ini berubah gitu. Dia akhirnya bingung, ini kok gini ya, biasanya aku habis ini makan loh, kok sekarang kayak gini ya, tempatnya juga beda gitu. Nah, biasanya itu akan cenderung lebih rewel, lebih tantrum gitu ya. Itulah kenapa biasanya ada orang tua yang sounding dulu nih sebelum ajak anaknya pergi ya. Nanti kita mau jalan-jalan, kita akan nginep nih di rumah kakek 3 hari ya, agar anaknya tidak gampang rewel juga gitu ya di tempat baru. Bahkan nih ya, mainannya aja nih kalau ada yang hilang ya atau dipindah tempatnya itu bisa jadi masalah bagi mereka ya, karena itu tadi keteraturannya terganggu gitu. Nah, itu terjadi biasanya di usia 0 sampai 2 tahun. Jadi benar-benar harus dijaga nih keteraturannya ya. Kemudian yang kedua ada periode sensitif penyempurnaan indera. Nah, ini biasanya terjadi di usia 2,5 sampai 6 tahun. Penyempurnaan indera ini bagaimana sih? Jadi di usia ini anak-anak itu membutuhkan stimulasi-stimulasi untuk menyempurnakan indera mereka. Nah, sekarang indera itu nggak cuma 5 ya. Dulu kan cuma ada panca indera ya, 5 indera. Sekarang ada 8. Nah, yang 5 ini ibu-ibu pasti udah pernah tahu ya. 5 itu penglihatan, pendengaran, pengecap, ya, pembau, dan peraba. Nah, yang 3 ini yang baru bermunculan ya, yaitu vestibular, keseimbangan, lalu ada proprioseptif yaitu otot ya, yang terakhir ke-8 yaitu interoception yang ada di dalam tubuh. Interoception itu fungsinya untuk anak merasakan lapar, anak merasakan kebelet pipis ya, atau pengen pup. Nah, itu masuknya di interoception, itu masuk indera juga. Jadi sekarang indera ada 8 ya, bukan 5 lagi nih. Nah, penyempurnaan indera ini butuh sekali distimulasi. Untuk apa? Untuk kesiapan dia di fase berikutnya gitu. Biasanya anak 2,5 sampai 6 tahun tuh suka sekali explore ya, di tempat baru suka banget lari-larian, sentuh sana, sentuh sini, mereka butuh tuh indera perabanya distimulasi ya. Lalu icip makanan, icip sana, icip sini gitu ya. Jadi mereka akan banyak explore ya, karena mereka
menyempurnakan indranya nih di usia ini. Lalu yang ketiga ada periode sensitif pada benda kecil ya di usia 2 sampai 2,5 tahun. Nah, ini maksudnya gimana sih benda kecil? Siapa nih di sini, bapak-bapak atau ibu-ibu yang pernah lihat anaknya tuh diem liatin semut? Nah, kadang kan ada ya anak diem aja liatin semut atau hewan-hewan kecil gitu di rumah ya. Atau bahkan nih kadang ada nasi sebutir jatuh di lantai, dia tahu loh, mah ada nasi gitu ya. Nah, yang kita, hah, kok tahu sih? Padahal kan sekecil itu. Atau anaknya suka bawa mainan kecil nih, dipegang terus kemana-mana ya, keluar rumah juga dibawa tuh mobil-mobilan kecil mungkin atau boneka kecil. Nah, itu mereka sedang memang ada ketertarikan di situ ya dengan benda-benda kecil. Nah, kemudian ini manfaatnya apa sih? Ini nanti yang pertama adalah untuk mengasah fokus mereka juga ya. Dengan melihat benda-benda kecil mereka akan fokus biasanya mengamati gitu ya. Nah, nantinya saat mereka lebih besar, mereka juga akan uh, lebih teliti ya. Jadi kalau sensitif periode pada benda kecil ini tidak terstimulasi juga, nah, kadang nih saat udah mulai agak besar, anaknya kurang teliti ya, atau ya intinya kurang detail gitu dalam mengerjakan sesuatu gitu. Kemudian ada periode sensitif koordinasi gerakan ya. Nah, ini terjadi di 2 sampai 4 tahun. Siapa nih anak-anaknya di usia ini yang aktif banget ya? Karena memang mereka sedang ada di puncak uh, sensitif pada gerakan ya. 2 sampai 4 tahun ini puncaknya. Biasanya banyak sekali guru yang curhat nih, aduh Miss, anakku tuh aktif banget. Udah, dia kayaknya hiperaktif deh Miss. Nah, umur berapa ya Bu gitu kisarannya? Ternyata ya memang usia ini 2 sampai 4 tahun nih banyak sekali ibu-ibu yang bilang, aduh anakku kayak nggak ada capek-capeknya Miss, baterainya full terus gitu ya. Padahal memang di usia ini anak-anak tuh berusaha untuk menguatkan otot-otot mereka ya, lalu melatih keseimbangan mereka, vestibular mereka, sehingga mereka memang banyak gerak dan kita juga harus memfasilitasi itu. Nah, gampangnya kita ajak aja kalau pagi tuh, ayo kita keluar rumah yuk, mungkin main sepeda ya, lari-larian atau main bola, sepak bola atau lempar bola gitu. Jadi memang kita harus puaskan kebutuhan geraknya. Nanti ini juga ada hubungannya kalau di usia ini mereka kebutuhan geraknya tidak tercukupi atau kurang terpuaskan, kita aduh udah kamu jangan lari-lari, udah diam, duduk duduk, mama nggak suka kamu lari-lari kayak gitu kan biasanya ada ya. Nah ini nantinya waktu SD jangan disalahkan kalau anaknya masih suka keliling-keliling kelas ya. Ada kan ya mungkin ya anak-anak yang nggak, meskipun udah SD itu nggak bisa duduk anteng gitu. Kata guru ya, aduh nggak bisa duduk nih anaknya, keliling terus pengennya gerak-gerak terus gangguin temennya, jahil gitu, nggak bisa fokus. Nah ini ada hubungannya ternyata. Karena apa? Kebutuhan geraknya, otot-otot besarnya ini belum puas saat usia ini. Jadi kalau anaknya memang lagi di puncak koordinasi gerakan nih ya, pada gerakan, kita fasilitasi nih. Memang ya kita ajakin tuh banyak kegiatan fisik yang memuaskan otot-otot besarnya gitu. Selanjutnya ya, periode sensitif pada bahasa. Nah, ini biasanya di usia 18 bulan atau 1,5 tahun sampai 3 tahun. Ini kalau bisa dibilang ledakan bahasa terjadi di usia ini ya. Kadang ada ibu-ibu yang heran, aduh tiba-tiba anaknya biasanya cuma bilang mama, papa, tiba-tiba usia 18 bulan bilang mama mau, mama makan. Loh, kok bisa ngomong banyak ya gitu. Karena memang biasanya ledakan bahasa itu terjadi di usia ini ya. Kalau udah usia 18 bulan, tapi kosakatanya juga belum berkembang atau bahkan belum mengucapkan satu kata pun, nah itu bisa lebih aware ya, kita bisa bawa ke spesialis atau kita periksakan juga ya ke dokter atau ke psikolog gitu untuk diperiksa apakah ada red flag atau ada apa nih late talker atau ada speech delay gitu. Jadi memang harus aware juga masalah bahasa karena bahasa ini ada hubungannya dengan kognitif. Nah, jadi kalau ada masalah keterlambatan bahasa, biasanya kognitifnya juga ikut terlambat ya.
Jadi memang benar-benar harus aware nih di masalah bahasa. Jangan kalau orang tua zaman dulu nih sering saya dengar ya, nggak apa-apa nanti juga bisa ngomong-ngomong sendiri, ngapain dibawa ke dokter gitu kan. Tapi ternyata kalau udah 2 tahun apalagi ya 2 tahun ke atas masih belum ngomong nih atau bahasanya juga seingat saya tuh 18 bulan minimal sudah 8 kata bermakna ya. Kalau kurang dari itu harus was-was nih, harus dibawa ke ahlinya ya untuk diperiksakan gitu. Jadi biar tahu kalau memang ada keterlambatan segera diatasi agar bisa terkejar nih. Jadi kognitifnya juga terkejar gitu. Lalu yang terakhir aspek sosial di usia 2,5 sampai 6 tahun. Nah, ini jadi tantangan tersendiri ya di masa pandemi ini. Banyak anak-anak yang akhirnya nggak bisa main keluar sama teman-teman karena kondisinya sekarang seperti ini ya. Ini biasanya anak-anak akan pengen banget nih main terus gitu, nggak mau pulang. Kadang udah main nangis disuruh pulang. Aku mau main sama dia gitu tinggi. Nah, kalau tidak terpenuhi, hal ini juga menyebabkan itu ya masalah juga nih. Yang paling buruk itu bisa antisosial, tapi yang paling yang sederhana itu bisa anaknya jadi pemalu, takut sama orang lain. Itu saya punya murid yang orang tuanya tuh karena pandemi nih ya, kan nggak pernah keluar rumah selama pandemi saking khawatirnya juga orang tuanya. Akhirnya anaknya tuh sekarang udah usia sekitar 4 tahun setengah itu bener-bener nggak mau, takut sekali ketemu orang luar gitu. Sampai mama papanya tuh bingung, nggak mau nih saya coba itu sampai nangis, kejar kayak gitu. Memang, nah ini juga harus, kalau memang sudah seperti itu, harus ditangani oleh ahlinya. Seperti itu ya. Jadi semoga meskipun di masa pandemi, aspek sosial anak-anak tuh bisa tetap dipenuhi ya kebutuhannya. Oke, selanjutnya ada absorben mind ya, pikiran menyerap. Ini dibagi menjadi dua, yaitu usia 0. Ini dibagi menjadi dua, yaitu usia 0 sampai 3 tahun. Ada unconscious mind, ya, yaitu kemampuan otak anak untuk menyerap segala sesuatu di lingkungannya secara tidak sadar. Jadi usia 0-3 tahun ini semua diserap, tapi ibarat file tuh belum tertata ya. Mereka belum sadar tuh apa yang mereka serap tuh kadang mereka nggak ngeh gitu ya. Nah, tapi di usia 3 sampai 6 tahun itu udah conscious mind. Mereka udah secara sadar menyerap sesuatu di lingkungannya ya. Nah, biasanya nih usia 3 sampai 6 tahun tuh kalau file tuh udah ditata ya, apa namanya, di klasifikasi nih, udah ditata gitu. Jadi biasanya ada ibu-ibu yang kadang gini, saya tuh kaget deh Miss, anak saya tiba-tiba aja udah bisa ini gitu, padahal saya nggak ngajarin. Nah itu bisa jadi dulu nih usia 0 sampai 3 tahun anaknya itu mungkin menyerap ya, melihat mungkin, atau pernah kita paparkan, ini seperti ini loh gitu, tapi mereka belum mengeluarkan kemampuan itu. Nanti usia 3 sampai 6 tahun biasanya itu file-file yang sudah masuk kan di tata kan ya di otak itu. Akhirnya kalau butuh tinggal aja ambil tuh file yang 0 sampai 3 tahun ya. Akhirnya banyak orang tua yang terkaget-kaget, wah anakku ternyata tahu loh ini gitu. Padahal itu adalah hasil serapan nih dari usia sebelumnya ya, usia 0 sampai 3 tahun. Dan ibaratnya ini kan spons ya, otak anak tuh seperti spons, menyerap tanpa filter. Nah, kita sebagai orang tua tinggal pilih mau menyiapkan lingkungan yang seperti apa. Kita ibaratnya air ya yang diserap oleh spons. Mau air yang keruh atau air yang jernih ini yang diserap oleh anak-anak. Nah, kita tentunya pengen air yang jernih ya yang diserap oleh anak-anak. Jadi kita harus mempersiapkan diri, mempersiapkan lingkungan juga sebaik mungkin agar yang diserap anak-anak juga baik. Seperti itu. Nah, kemudian di Montessori itu ada 5 pembelajaran ya, 5 area. Nah, ada practical life skill, yaitu keterampilan hidup ya, kemampuan keterampilan hidup seperti menyapu, ini lebih ke kemandirian ya, menyapu, berpakaian, sopan santun juga nih di practical life nih diajarkan ya. Lalu apa namanya, makan sendiri, mandi sendiri, pokoknya hal yang berhubungan dengan kemandirian ya, merawat diri seperti itu. Lalu ada sensorial,
di sensorial ini kita ibaratnya ini mengasah seluruh indera ya, indera manusia ya. Jadi sensorial ini bisa dibilang sebagai pintu gerbang pengetahuan. Kok bisa? Karena segala sesuatu tidak akan pernah masuk ke otak tanpa melalui indera ya. Jadi coba kita bayangkan, kita nggak akan pernah tahu ya warna merah kalau kita nggak lihat. Nah, indera penglihatan ya. Dan kita nggak pernah tahu ya yang kasar atau halus itu yang gimana kalau nggak kita pegang. Begitupun juga anak-anak gitu. Nah, sensorial ini sangat penting kalau mau anaknya pinter, kalau mau kognitifnya oke, sensorialnya harus oke juga nih ya. Jadi semua aspek kita beri ya, kita stimulasi juga sensorial ini. Kemudian ada kultural ya, ini tentang alam juga geografi, tentang budaya itu masuknya di kultural ini. Kita mengenalkan tentang bumi itu semuanya masuk di kultural. Lalu ada language, bahasa ya, ini mulai dari pramembaca, kemudian membaca itu semuanya ada di language, dan yang terakhir ada math, matematika ya. Nah, ini ruang kelas Montessori ya, mungkin ada yang sudah pernah tahu atau baru lihat ya. Jadi di Montessori itu kita diberi anak-anak itu diberi kebebasan ya. Mereka terserah mau bekerja di mana, di lantai ya, atau di meja sambil duduk mengobrol dengan teman, atau mau sendiri nggak masalah. Yang penting mereka tidak melewati batas-batas. Nah, batasnya apa aja nanti akan saya jelaskan ya. Jadi seperti ini, ruangannya itu luas, jadi anak-anak bisa bergerak dengan bebas. Pastinya juga ada beberapa, nggak sebanyak di ruang kelas konvensional ya. Biasanya di ruang kelas konvensional itu berbaris ya, meja kursinya berbaris gitu. Nah, seperti ini. Kemudian, nih saya juga tunjukkan contoh-contoh aparatusnya. Nah, ini mungkin sering lihat juga ya di sosmed. Ada knob cylinder, SPN-nya small apa? SPN, LME nih, ada color box, pink tower nih yang paling terkenal, lalu ada number rod ya. Nah, lalu apakah metode Montessori ini bisa diterapkan di rumah? Tentu saja bisa ya. Dan bagaimana sih cara menerapkannya? Kita akan bahas ya di sini. Nah, yang pertama ada prepared adult, di mana kita sebagai orang tua harus mampu dan mau belajar ya, menyiapkan diri kita nih untuk bisa memahami kebutuhan tumbuh kembang anak. Jadi yang pertama yang harus disiapkan kita dulu nih ya, bukan anaknya. Kalau kita nggak siap, tentu saja kita juga tidak bisa mendampingi anak kita gitu. Jadi contohnya ini dengan Bapak Ibu semua hadir nih ya di webinar kali ini untuk menambah ilmu, tandanya Ibu Bapak sekalian nih siap ya untuk mendampingi anak-anak belajar di rumah. Lalu yang kedua ada dan nyaman untuk memenuhi tumbuh kembang anak. Jadi di sini nggak perlu ya yang harus kayak di biasanya di sosmed tuh banyak sekali ya ruangan Montessori, wah keren banget nih pasti mahal nih gitu ya. Nggak perlu, sebenarnya nggak usah beli-beli dulu, justru biasanya menyiapkan lingkungan tuh kita malah mengurangi nih benda-benda yang kurang penting di rumah ya. Nah, kurang penting itu seperti apa? Contohnya benda-benda yang berbahaya. Mungkin biasanya kita letakkan gunting atau benda-benda yang tajam itu di meja bawah. Tapi kalau udah ada anak, kita simpan ya semuanya. Mungkin juga banyak rak yang ujungnya runcing, kita juga harus amankan nih. Mungkin dikasih pelindung ya, agar aman. Jadi saat anak-anak explore di rumah, kita minim bilang no no no, jangan 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 gitu. Kenapa? Kadang kalau kita sendiri nih, biasanya ada gelas kaca ya, kita taruhnya di meja yang rendah gitu, tiba-tiba anaknya ambil, kita udah heboh, aduh udah jangan 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 gitu. Anaknya bingung, kenapa nih kok tiba-tiba jangan gitu kan ya, kayak dia pengen tahu aja, aku nggak ngapa-ngapain kok, aku cuma pengen pegang gitu, tapi kitanya belum siap ya, takut pecah
pecah tuh, aduh kalau pecah gimana? Nah, biar nggak kayak gitu, berarti lingkungannya harus disiapkan dong ya, biar anaknya nggak ambil sendiri itu, harus ditaruh mungkin di rak yang atas, seperti itu. Ya, ini di gambar ada juga nih ditata mainannya ya. Jadi kalau di Montessori mainannya itu tidak diletakkan dalam satu box ya. Anaknya kan bingung ya cari. Otomatis ujung-ujungnya apa? Dituang. Akhirnya jadi seruangan tuh. Jadinya berantakan. Jadi kita hanya memajang beberapa mainan ya seperti ini dan kita rotasi. Jadi lebih simpelnya kalau anaknya masih belajar ya, belum bisa merapikan sendiri, kita pakai sistem 2+1. Maksudnya usia plus 1. Jadi usianya berapa, tambahin satu mainan. Jadi usianya semama 2 tahun ya. Kasih 2+1 jadi 3. 3 mainan aja kita tata gitu. Atau mau 4 nggak masalah. Nanti kita kasih tahu yang mainan yang mau diambil, yang mau dimainkan boleh diambil. Setelah selesai harus dikembalikan dulu, baru boleh ambil mainan selanjutnya. Jadi nggak semuanya di apa ya namanya di jadi di Montessori kita ambil, kamu mau ambil yang mana boleh ambil. Kalau mau ambil yang lain harus dibereskan dulu ini, baru boleh main ke yang lain gitu. Anak-anak itu akhirnya belajar kemandirian, tanggung jawab juga ya untuk membereskan mainannya gitu. Nanti akan biasanya terlihat hasilnya ya di usia 3 tahun tuh udah kayak enteng gitu ya, orang tuanya udah beres-beres sendiri anaknya karena sudah terbiasa. Nah, seperti itu ya kurang lebihnya. Lalu yang ketiga ada follow the child. Jadi di sini follow the child itu bukan kita mengikuti keinginan anaknya ya. Apa yang diinginkan anak kita ikuti. Lalu yang ketiga ada follow the child. Jadi di sini follow the child itu bukan kita mengikuti keinginan anaknya ya. Apa yang diinginkan anak kita ikutin, bukan. Tapi kita mengikuti kebutuhan tumbuh kembang anak. Nah, kebutuhan tumbuh kembang masing-masing anak itu kan berbeda-beda ya. Nah, kita taunya gimana? Yaitu observasi. Kita harus mengamati anak-anak yang eh, anak-anak kita lakukan ya. Seperti contoh nih, anaknya coret-coret tembok tiba-tiba loh, oh, anakku coret-coret tembok. Aduh, jangan coret-coret tembok dong, nanti kotor gitu. Nah, kalau kita peka nih ya, kita observasi, kayaknya anakku butuh papan deh ya, atau wall stiker tuh sekarang ada kan ya, wall stiker untuk papan tulis di tembok tuh untuk dia memuaskan nih fine motornya. Itu salah satu cara menulis ya, coret-coret. Jadi sangat wajar anak-anak suka coret-coret, tapi harus kita tunjukkan juga kita tidak mencoret tembok nih. Nih, Ibu kasih papan tulis ya, kamu coretnya di papan. Seperti itu. Jadi kita ikuti kebutuhan tumbuh kembang anaknya gitu ya. Bukan keinginannya, tapi kebutuhan tumbuh kembangnya. Kemudian ada kebebasan dengan batasan. Di Montessori, kita memberikan kebebasan, tapi ada batasannya. Nah, kebebasan seperti apa sih yang kita berikan? Nah, kita beri kebebasan bergerak, kebebasan memilih, berbicara, berkembang, ya, mencintai dan dicintai, lalu bebas dari bahaya, bebas dari kompetisi, dan bebas dari tekanan. Ini yang paling penting ya, karena secara tidak sadar orang tua itu sering kali nih ya membandingkan anak satu dengan anak yang lain gitu. Jadi kadang anaknya jadi berkompetisi nih. Kamu tuh si A bisa gini, kamu nggak bisa. Nah itu kita beri tekanan ya, akhirnya anaknya juga, oh aku kayaknya harus seperti ini sih. Akhirnya dia ingin berkompetisi gitu ya. Sebenarnya boleh, tapi untuk anak usia dini kompetisi itu belum perlu. Biasanya usia 6 tahun ke atas baru kita beri apa ya kompetisi sederhana ya dengan game-game atau permainan gitu. Biasanya di usia 6 tahun ke atas kita perkenalkan. Nah, lalu batasannya apa? Ini ya. Ada beberapa batasan. Jadi kita beri kebebasan dengan batasan ini, tidak menyakiti diri sendiri ya. Jadi boleh selama tidak menyakiti diri sendiri, tidak menyakiti orang lain, tidak merusak benda, tidak merusak lingkungan,
dan tumbuh sesuai kecepatan dan kemampuan diri. Jadi nggak boleh diburu-buru juga. Kalau ada anaknya yang belum bisa nulis, tapi anak tetangga udah bisa nulis, kita ayo, ayo, kamu masih nggak bisa tuh, anak itu udah bisa nulis, kamu nggak bisa. Nah, itu juga nggak boleh ya, ternyata ya. Nah, itu adalah batasan-batasan yang kita berikan. Jadi, boleh dia main apapun selama tidak menyakiti dirinya sendiri. Contohnya gimana? Contoh nih, dia punya mainan palu ya, kan ada tuh mainan palu tuh pukul-pukul. Tiba-tiba dia pukul ke kepalanya. Nah, itu yang nggak boleh ya. Langsung kita stop, kita pegang tangannya. Ini bukan buat memukul kepala, tapi nih ada mainan yang bisa dipukul kayak gitu. Metode Montessori bisa tetap kita lakukan di rumah tanpa harus membeli aparatus-aparatus yang mahal tadi ya. Nah, dengan memahami filosofinya, kita bisa menerapkan Montessori di rumah menggunakan peralatan yang ada di rumah loh ternyata. Jadi nggak perlu juga kita harus beli, kayaknya aku harus beli itu deh, SPN deh ya, sandpaper number tuh. Atau number road deh, aku mau beli, kayaknya butuh. Belum tentu juga kadang anaknya minat ya, banyak banget tuh ibu yang curhat, aduh Miss aku udah beli ini tapi anaknya aku nggak mau ya Miss. Nah yang harus kita fasilitasi itu tidak hanya dengan memberikan mainan-mainan aparatus itu ya, tapi bisa kok kita fasilitasi dengan barang-barang yang ada. Kadang kita beliin mainan, anaknya lebih minat mainan kresek ada kan. Kreseknya di Montessori inspired. Nah, ini bisa kita lakukan di rumah ya menggunakan Montessori inspired nih, serangkaian kegiatan yang terinspirasi dari kurikulum dan filosofi Montessori. Jadi nggak beli aparatusnya juga nggak masalah gitu ya. Kita apa ya, bikin sendiri ya, bisa dengan DIY gitu ya. Banyak banget yang bisa kita lakukan. Nih, contoh-contohnya ya, saya beri contoh. Nah, untuk practical life ya, practical life nih bisa kita lakukan. Nih, contoh-contohnya ya, saya beri contoh. Nah, untuk practical life ya, practical life nih bisa nih mengancing baju ya, lalu cuci piring, itu juga kegiatan Montessori ternyata ya. Bantuin di dapur, nih bisa kita ajak, ayo petikin sayur gitu. Atau ayo bantuin mama cuci sayurnya gitu. Itu juga udah mengasah fine motor ya. Banyak banget tuh, mengasah indera peraba juga gitu. Lalu nyapu nih, pasti anak-anaknya suka ya nyapu ya. Anak-anak kecil tuh suka banget ambil sapu, tiba-tiba pengen nyapu terus aja, padahal ya tetap berantakan tapi pengen nyapu ya. Itu adalah dorongan dari diri mereka gitu untuk melakukan hal tersebut. Lalu jemur baju. Nah, jadi nggak perlu pakai mainan, bisa ternyata ya, dengan melibatkan anak-anak di kegiatan kita sehari-hari aja tuh udah menstimulasi banyak hal gitu. Tapi memang ada resikonya, yaitu pekerjaan kita jadi lebih lama ya. Biasanya nyapu cuma 5 menit, jadinya bisa 10 menit lebih gitu karena anaknya ikutan nyapu gitu. Atau mau cuci piring, bukannya makin bersih tapi makin banyak sabar. Memang harus sabar sekali gitu. Nah, kemudian nih juga ya matematika bisa meskipun tanpa SPN atau tanpa number road tuh bisa nih kayak gini ya. Jadi prinsipnya juga kita mulai dari konkret ke abstrak ya kalau dalam Montessori. Segala sesuatu pembelajaran sebisa mungkin tuh bisa dipegang sama tangan anak ya. Jadi biasanya kalau zaman dulu nih kita belajar pakai buku ya, 1 tambah 1, kita mikir-mikir dulu nih berapa ya, pakai jari ngitungnya ya. Nah sekarang udah nggak gitu lagi kebanyakan ya. Nih kita bisa pakai apa nih ya? Ada tutup botol juga, ada penghapus juga di sini ya. Jadi 1 kita beri 1 penghapus tuh. 2 kita beri 2. Jadi anak-anak tahu nih number value ya. Oh ternyata 2 itu lebih banyak daripada 1 ya. Karena konkret jelas ada bendanya ya. Tidak di awang-awang aja gitu.
Lalu ini bisa pakai lidi juga gitu. Oh ternyata tiga itu lebih banyak daripada dua ya, lidinya ada tiga itu seperti ini gitu. Karena memang pikiran anak-anak tuh akan lebih mudah memahami dengan konkret gitu ya, dibanding abstrak gitu. Ini bisa pakai tutup botol ya, pom-pom, pakai stik es krim. Jadi banyak sekali benda-benda yang bisa kita gunakan di rumah. Nih, bahasa juga bisa kita ya. Tracing pakai Play-Doh ya. Kemudian nih kita bikin jalanan mobil bentuk huruf, nanti anaknya tracing pakai mobilnya. Atau ini juga bisa tracing di garam atau beras ya, ini pakai jari-jari. Jadi di Montessori juga eh, aktivitasnya itu multisensori. Jadi tidak hanya menstimulasi satu hal saja, tapi beberapa hal. Jadi kayak ini ya, contohnya tracing pakai Play-Doh nih. Anak-anak selain bisa memegang tekstur Play-Doh-nya ya, sensori, juga belajar membentuk huruf ya. Itu adalah pra menulis sekaligus mengenal simbol huruf. Itu adalah bahasa, pra membaca juga. Nah, jadi udah ada berapa tadi? Tiga ya. Tiga hal yang distimulasi sekaligus. Itu. Terus ini untuk beras juga itu sensorinya juga terlatih, jari-jarinya pra menulis juga terlatih gitu. Jadi kita menstimulasi sekaligus beberapa hal, nggak cuma satu aja. Beda kalau di kertas ya, ayo tulis huruf A di kertas sampai 10 gitu baris ya. A, zaman kecil dulu saya ingat sekali ya. Nah itu A gitu. Nulis sampai satu hal saja yaitu kemampuan menulis ya, dan juga mengenali simbol sih, tapi lebih ke apa ya, tidak bisa dipegang gitu, jadi kayak kurang ya, kurang menarik gitu ya. Nah ini yang paling murah dan paling gampang yaitu mengajak anak-anak main di luar dengan alam ya, di alam tuh bisa main engkle tuh ya ada yang dengan alam ya, di alam tuh bisa main engkle tuh ya ada yang main engkle, lari-larian, bisa main di pasir, main sama teman-teman, main air, main ayunan juga nih. Ayunan ini mengasah vestibular, keseimbangan anak ya. Nah, tuh. Jadi yang paling murah ya diajak main di luar aja gitu. Permainan fisik ya, selain memuaskan otot-otot besarnya, kebutuhan geraknya terpenuhi, mereka juga terstimulasi inderanya ya. Bisa nyeker tuh di rumput ya, di pasir juga seperti itu. Jadi banyak sekali kegiatan ya yang kita lakukan. Mungkin ibu-ibu sudah melakukannya, tapi nggak sadar kalau itu juga kegiatan Montessori sebenarnya di rumah. Nah, ini ya, ini adalah kalimat penutup keluar saya, yaitu the greatest gift we can give our children are the roots of responsibility and the wings of independence. Jadi hadiah terbesar yang bisa kita berikan ke anak itu apa sih? Yaitu akar tanggung jawab dan sayap kemandirian. Nah, kenapa nih? Karena nantinya kita nggak akan selamanya ya menemani anak-anak kita. Jadi anak-anak akan tumbuh, berkembang, menghadapi kerasnya dunia ini dengan apa? Dengan kemampuan dirinya sendiri. Jadi mereka harus punya tanggung jawab, minimal tanggung jawab pada dirinya sendiri ya. Dan bisa mandiri, melakukan apapun sendiri. Tanpa orang lain mereka bisa gitu. Ini bekal yang paling mendasar yang harus kita berikan ke anak-anak. Jadi anak usia dini tuh calis itu memang penting ya sekarang, tapi yang utama adalah apa? Mandiri saya berikan. Semoga bermanfaat ya, dan jika ada pertanyaan saya persilakan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Tata ya. Iya, terima kasih Miss Widuri udah menyampaikan materinya. Mungkin dari bunda-bunda, ternyata masih banyak hal-hal yang belum diketahui, kayak bagaimana cara ngajarin anak gitu. Kayak nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, mungkin ada yang mau bertanya, kalau mau bertanya boleh raise hand, angkat tangan, atau mungkin bisa tulis di kolom komennya ya. Mana ya? Ini.
Oh, udah ada yang tanya mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal, saya Ibu Nuni. Anak saya usia 3,5 tahun. Banyak bicara, tetapi apa yang diucapkan tidak jelas. Artinya jadi kayak bahasa asing gitu, katanya ibunya. Bisa dijelaskan fenomena seperti ini tuh bagaimana? Terima kasih. Oh iya, Ibu Nuri ya. Baik, saya Ya. coba menjawab ya. Jadi anak 3,5 tahun nih bisa banyak bicara tapi nggak jelas ya. Mungkin kayak babbling gitu ya. Mungkin ya boleh. Mungkin kalau Ibu Nuri berkenan boleh dijawab secara langsung nggak apa-apa. Jadi seperti babbling gitu atau kalimatnya yang berantakan atau gimana nih? Kalau kalimatnya yang masih berantakan mungkin masih oke ya, masih oke bisa diperbaiki gitu. Tapi jelas ada maknanya setiap kata itu ya. Contoh nih, aku mau kue, ternyata dia bilangnya aku kue mau gitu. Jadi kita tahu oh anak tuh mau kue tapi kalimatnya kurang runtut itu masih bisa masih oke ya bisa kita. Tapi kalau ngomongnya mungkin ya seperti ini kurang jelas gitu ya, mungkin bahasa kayak gitu ya, bahasa asing. Nah, ini penting juga nih ya, diperiksakan ke itu ya, spesialis ya, ke ahlinya. Karena harusnya 3,5 tahun sudah bisa minimal merangkai 3 kata. 3 tahun ini ya. Kalau masih kata-kata yang diucapkan tidak jelas atau tidak bisa kita mengerti, memang sebaiknya segera dibawa ya ke ahlinya gitu untuk diketahui apa penyebabnya gitu. Kalau cadel beda lagi ya, kan ada tuh anak biasanya 3 tahun masih cadel, masih kurang jelas, tapi maknanya kata-katanya ada maknanya gitu ya. Kata-katanya itu ada maknanya cuma cadel, itu masih oke, masih nggak masalah. Karena nanti akan seiring berkembangnya usia, dia bisa akan lebih jelas gitu. Tapi kalau tidak ada maknanya, nah ini memang perlu was-was ya. Seperti itu Ibu Nuri ya. Semoga bisa dipahami. Oke, baik. Terima kasih, Miss. Terus ada lagi dari siapa ini? Bunda Fadilah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin bertanya, Miss. Untuk anak usia 2 tahun, kira-kira Montessori yang bagaimana yang sesuai dengan tumbuh usianya anaknya? Terima kasih. Oke, iya. Untuk Ibu Fadila ya, Fadila. Sebenarnya setiap anak ya, meskipun di usia yang sama, mereka pasti punya kemampuan yang berbeda. Nah ini, Montessori ini, kita tidak bisa menyamaratakan ya, anak 2 tahun tuh harus diajarin ini semua gitu, nggak bisa. Karena apa? Ada anak 2 tahun yang udah minat matematika nih, ada ya, tiba-tiba suka hitung-hitungan terus. Nah, itu bisa kita fasilitasi dengan seperti tadi ya, permainan tadi, mengenalkan simbol huruf tapi dengan benda konkretnya seperti itu. Ada juga anak 2 tahun tuh sukanya mungkin lebih ke huruf ya atau apa gitu kita ikutin gitu. Jadi kalau 2 tahun ini biasanya memang di puncak sensitif pada gerak ya, sebaiknya mungkin difasilitasi di kebutuhan fisiknya. Aktivitas fisiknya itu bisa kita lebih fasilitasi dengan mengajak mereka bermain di luar atau seperti itu ya. Atau juga itu tadi kita harus follow the child ya, anaknya kira-kira suka apa gitu di rumah. Nah, kita ikutin. Ada yang anaknya itu nggak suka kayak huruf atau angka tapi sukanya bantuin di rumah ada tuh biasanya ya 2 tahun sukanya mama masak ikutan gitu pengennya apa namanya nyapu-nyapu pengen ikut beberes padahal belum bisa. Nah itu bisa stimulasinya dari situ 2 tahun ini udah bisa diajak metikin daun ya di itu waktu masak gitu udah bisa juga diajak cuci sayur itu juga aktivitas Montessori loh yang bisa dikerjakan di rumah gitu. Jadi contohnya kalau lebih gampang ya nih sekarang ya bisa buka di Pinterest atau di sosial media ya itu aktivitas Montessori anak 2 tahun tuh keluar semua ide-idenya tuh.
Nah, tinggal dipilih aja, dicocokin sama kebutuhan anaknya gitu ya. Kira-kira anaknya suka yang mana nih dari yang sudah di-searching tadi, gitu aja sih. Sekarang udah banyak tuh di sosial media lebih gampangnya. Seperti itu ya Ibu Fadila, semoga menjawab ya. Ya, selanjutnya ada dari Salwa. Ya. Izin bertanya, Miss, bagaimana solusi agar anak betah nulis usianya 4 4 tahun lebih lah ya. Karena dia termasuk anak kinestetik gitu. Oh, Gimana nih, Miss? kinestetik ya. Solusi agar anak betah menulis usia 8, hampir 5 tahun ya. Nah, ini harus dilihat fine motor skill-nya udah bagus belum nih, udah oke belum nih, cara pegang pensilnya udah bener nggak nih, tripod grip-nya udah bener nggak. Tuh saya harus lihat sendiri nih ya kalau pengen dilihat itu ya. Kadang anak-anak usia segini kalau masih capek nulis, saya pernah ada murid juga usia 4 tahun udah TK, sudah dimasukin TK, nangis setiap disuruh nulis tuh nangis ya, ibunya sampai curhat nih, kenapa Miss ya anaknya kok nangis. Saya suruh fotoin, coba ibu foto waktu anaknya nulis, ternyata megangnya masih gini loh tangannya itu, jadi pegang pensilnya aja belum bener gitu. Ya gimana nggak capek. Yang bener aja kadang masih capek ya. Nah, pertama, cara pegang pensilnya dilihat apa sudah benar, tripod gripnya nih harus pakai 3 jari ya, biasanya yang udah bener tuh. Lalu kedua, kita lihat kekuatan belum kuat, bisa distimulasi, main play-doh ya, mas-mas play-doh, lalu main apa tuh, pipet ya, yang besar tuh ada jumbo pipet gitu, itu untuk melatih otot-otot jarinya nih, atau peres spons ya, mindahin air pakai spons, jadi peres itu juga melatih otot jari. Nah, kalau otot jarinya kuat, biasanya anak akan lebih betah nulisnya ya, nggak mudah capek. Kalau masih bilang, ma capek mah, udah nggak mau. Atau tulisannya masih jelek, ada ya. Maksudnya masih besar-besar banget, nggak bisa lebih rapi. Itu tandanya fine motor skill-nya memang belum siap. Jadi harus dikuatkan dulu pondasi dasarnya ya, fine motornya nih, PR-nya. Itu sih. Semoga menjawab. Ya, wah banyak nih ya. Dari siapa ini? Dari atas dulu. Nah, Bu, 3,5 tahun tidak betah lama latihan menulis dan mewarnai. Apakah normal? Kayak paling cuma 3 coretan dan mau apa nih? Dan mau yang lain lagi seperti kurang konsentrasi gitu. Bagaimana nih, Miss? Jawabannya. Normal ya, normal sekali. Sebenarnya anak mulai menulis itu normalnya 4 tahun ya. 4 tahun tuh biasanya udah mulai coret-coret dulu, baru bentuk angka, bentuk huruf atau garis, ya, silang, lingkaran gitu 4 tahun biasa normalnya. Tapi ada juga anak-anak yang 3 tahun suka menulis, ambil pensil sendiri, nulis sendiri tuh nggak apa-apa. Kita fasilitasi. Tapi kalau 3,5 tahun nggak betah nulis ya wajar karena belum. Saya pernah juga nih, ada teman saya, anaknya udah bisa baca 3,5 tahun ya, tapi nggak mau nulis sama sekali, dibawalah ke psikolog, sama psikolognya dimarahin ibunya ya, ibu anaknya masih 3,5 tahun kau udah disuruh nulis gitu, tunggu deh bu sampai 4 tahun, ibunya jangan buru-buru gitu. Beneran ternyata waktu anak yang 4 tahun anaknya ambil pensil sendiri tanpa suruh nulis-nulis sendiri gitu. Jadi sangat wajar dan sangat normal. Kita boleh mensimulasi tapi tidak memaksa. Jadi kalau anaknya nggak mau ya nggak usah dipaksa ya. Gitu. Jadi normal ya Bu kalau 3,5 tahun belum mau nulis gitu ya. Oke, Oke, terima kasih. sama-sama. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengatasi ketertinggalan memberikan stimulasi pada anak karena keterbatasan waktu dan kemampuan serta keadaan saya. Hingga sekarang sudah 2 tahun lebih 2 bulan, kosakatanya masih sedikit, lebih mengutamakan menangis ketika meminta apapun yang tidak segera diberikan. Anak saya terkena TB juga, tapi ini sudah mengobati 9 bulan,
dan sekarang masih menjalani terapi wicara di okupasi. Saya harus sering untuk anak tersebut, jadi kayak harus sering apa gitu untuk anaknya. Terima Ini kasih. usianya 2 tahun 2 bulan ya, Ya. kosakatanya belum banyak. Nah, ini berhubung kan sudah menjalani terapi bicara dan okupasi itu sebenarnya sudah cukup baik ya, karena ada anak teman saya juga nih 2 tahun di terapi, ternyata kemajuannya setelah 3 bulan terapi tuh kemajuannya banyak gitu, pesat gitu. Orang tuanya sampai kaget-kaget sendiri, awalnya nggak mau ngomong sama sekali, tiba-tiba udah langsung bisa tuh menggabung kata. Kalau usia 2 tahun biasanya udah mulai gabung 2 kata ya, kayak mama makan gitu, mama minum biasanya, normalnya harus sudah bisa menggabung 2 kata itu. Nah, kalau sudah menjalani terapi bicara dan okupasi sudah bagus ya, Mak, diikutin saja dari terapisnya ya harus seperti apa, dan kita juga untuk menambah stimulasinya boleh kita sering-sering bacain buku, bacain cerita gitu ya, diajak diskusi atau enggak sering-sering kita ajak ngobrol gitu ya, meskipun anaknya mungkin belum bisa menjawab. Jadi kayak gini contohnya, kita kasih pertanyaan tertutup. Jadi mungkin gini, tadi ada kucing ya di sana, kucingnya tadi makan itu ya, makan ikan ya? Itu kan dia cuma jawab iya atau tidak kan, dia bilang iya. Nah itu pertanyaan tertutup, jadi jawabannya cuma 2, iya atau tidak gitu. Nah itu bisa mulai kita stimulasi di situ, nggak masalah Ibu ya, karena ini ada TB juga. Nah kalau memang ada ini ya, sakit ya, sakit TB atau apa, itu memang harus diutamakan, harus disembuhkan dulu, karena memang itu ada efeknya juga ke tumbuh kembang anak gitu. Jadi karena sudah pengobatan juga, semoga cepat sembuh juga, dan sudah menjalani terapi bicara, insya Allah akan lebih baik ya Ibu. Nah, tidak ada yang terlambat, semua bisa dikejar sebelum usia 6 tahun ya. Jadi golden age nih, masih otaknya masih bisa menyerap ya, semangat ya untuk Ibu Lisa. Terima kasih ya. Ya, mungkin ini jadi pertanyaan yang terakhir ya. Oke. Oke, Miss, anak saya berusia 4,5 tahun. Hari ini, kalau diajak mujaroah, hafalannya masih sambil mainan, hingga nggak fokus. Dan kalau belajar online juga nggak fokus juga, sehingga tidak terlalu perhatian pada ustazahnya. Apakah ini termasuk kurang puas untuk gerakannya gitu? Terima kasih. Iya, saya jawab ya. Jadi kita ngitungnya gini nih, fokus anak itu 2 sampai 3 kali usianya. Jadi kalau usia 4,5 harusnya fokusnya nih udah masuk di 9 sampai sekitar 12 menitan ya. Itu udah oke, udah normal. Kalau anaknya udah fokus 9 menit terus kabur, ya nggak masalah, memang normalnya segitu gitu ya. Jadi nggak harus yang 30 menit, memang ada anak-anak yang bisa ya, dengerin kelas online 1 jam duduk kantong itu bisa, ada juga yang nggak bisa itu, udah 10 menit kabur dulu gitu, terus lari gitu. Memang mungkin anaknya belum minat, atau ya itu tadi betul, kebutuhan geraknya, dilihat dulu nih, apakah sudah terpenuhi atau belum. Kalau belum, nggak apa-apa, boleh diajak dulu ya aktivitas fisik yang banyak, dan juga untuk melatih fokusnya. Kita lihat minat anaknya juga nih ya. Contoh, anaknya suka main mobil-mobilan mungkin ya. Nggak apa-apa, kita ajak main mobil-mobilan sambil apa namanya belajar gitu. Mungkin ayo hitung mobilnya berapa gitu. Itu juga melatih fokus anak gitu. Dia suka kan dengan mobilan itu, jadi minat, jadi fokusnya nanti akan lebih panjang seperti itu. Jadi dilihat dulu ya, kalau masih 9 sampai 12 menit masih normal sih untuk usianya gitu. Oh, Terima kasih, Miss. Oke. Mungkin sayang sekali waktu kita sudah sangat terbatas, padahal saya ingin bertanya. Mungkin tiba di penghujung acara pada malam hari ini. Semoga semuanya bertemu di lain kesempatan atau di acara berikutnya. Saya pembawa acara dan moderator, pamit undur diri terlebih dahulu.
Saya Tata Ragista selaku moderator di sini. Mohon maaf bila ada salah perkataan atau salah membacanya karena bahasa Inggris. Jadi saya minta maaf. Akhir kata dari saya, terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Tata. Terima Ya, kasih terima juga kasih, untuk Miss.